Ki Gedeing Suro, Bujang Jawa dan Punggawa Kedung diterima oleh pimpinan prajurit jaga. Mereka lalu meminta izin untuk dipertemukan dengan Arya Karangwidoro. Keduanya ingin memastikan apakah bangsawan kerajaan Demak yang masih terhitung kerabat junjungan mereka itu benar berada di Kuto Gawang. Keduanya akhirnya melihat sendiri orang yang mereka cari itu dalam keadaan sakit parah dan terbaring lemah di pembaringan. Matanya bersinar cerah ketika mengetahui bahwa Bujang Jawa dan Punggawa Kedung merupakan prajurit dari Jipang. Meskipun sakit parah, dengan sorot matanya ia memberi isyarat kepada bawahannya agar mewakilinya bertanya dengan tamunya itu. Yang Mulia Arya Karangwidoro sudah sangat lemah kondisinya, mengapa kalian bisa sampai ke sini dan dengan siapa saja kalian berangkat ke Palembang? Pimpinan prajurit yang belakangan diketahui bernama Suma Banding itu mewakili junjungannya bertanya. Kami datang beserta rombongan keraton Jipang, terjadi huru-hara di Demak, Yang Mulia Pangeran Arya Penangsang tewas terbunuh, ia berwasiat agar kami pergi ke Palembang. Kami berdua ditugaskan untuk menjadi telik sandi mengetahui apakah Yang Mulia Arya Karangwidoro masih berada di Palembang. Cukup lama kami tidak mendengar kabar dari Palembang. Jelas Bujang Jawa, secara singkat mereka berdua menceritakan tentang pelarian mereka bersama Pangeran Arya Mataram. Mereka juga akhirnya mengetahui jika Raden Arya Karangwidoro diakui sebagai adipati sebagai simbol kehadiran Demak di Palembang. Tetapi dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, dominasi kekuasaan saudagar Cina di bawah keluarga Xi Jinping lah yang menguasai perdagangan di pelabuhan Palembang. Raden Arya Karang tidak memiliki kekuatan prajurit untuk tampil menguasai pemerintahan di Palembang. Berbekal informasi itu, Bujang Jawa dan Punggawa Kedung pamit, mereka akan kembali malam hari membawa rombongan dalam kapal Jum untuk menghadap Adipati Arya Karangwidoro. Nuwun Sewu, Yang Mulia, informasi ini akan kami sampaikan kepada Yang Mulia Pangeran Arya Mataram. Kami akan kembali dengan membawa seluruh keluarga Jipang menghadap Yang Mulia malam nanti. Saat ini, Jum kami tengah sandar di tempat yang aman. Bujang Jawa meminta izin untuk kembali ke Jum. Ia menolak tawaran pengawalan dari Suma Banding. Jika ditilik dari jumlah prajurit yang ada di Kuto Gawang, memang Adipati Palembang itu hanya diperankan sebagai simbol pemerintahan tanpa didukung kekuatan pasukan. Dengan bergegas kedua prajurit Jipang itu kembali ke perahu sewaan. Juru mudi perahu sewaan itu kaget melihat prajurit penjaga di Kuto Gawang mengantarkan kedua tamunya itu hingga ke pinggiran sungai. Belum pernah ada tamu yang mendapat perlakuan terhormat seperti itu sebelumnya. Kalian beri apakah prajurit galak itu? Mengapa mereka berubah ramah? Samsu juru mudi perahu sewaan tak mampu menutupi rasa penasarannya. Kami berikan mereka beberapa kepeng uang perak, dengan begitu kami diperbolehkan melihat-lihat di dalam. Punggawa Kedung menjawab sekenanya. Setelah itu, juru mudi tersebut tidak lagi banyak bicara. Mungkin dalam hatinya, ia mulai sadar jika tamu yang diantarnya ini bukanlah orang sembarangan. Sampai di dermaga, Bujang Jawa membayar ongkos sewa perahu. Ia sengaja membayar lebih banyak dari ongkos yang disepakati. Tak ingin berlama-lama di pelabuhan, keduanya segera menuju tempat perahu sekoci ditambatkan. Tanpa banyak bicara Punggawa Kedung segera mengambil alih kemudi dan mendayung sekuatnya. Jarak tempuh perahu sekoci menuju kapal Jum cukup jauh, namun dengan kekuatan tenaga mereka, perahu kecil itu meluncur cepat. Kami telah bertemu dengan Yang Mulia Arya Karangwidoro, kita diminta untuk segera menghadap beliau yang kini dalam keadaan sakit. Sayang sekali, mereka tidak memiliki kekuatan pasukan sehingga hanya menjadi simbol penguasa Demak saja. Di sini, sepertinya aktivitas di Keraton Kuto Gawang yang mereka tempati juga diawasi oleh prajurit saudagar Cina yang berkuasa di pelabuhan. Bujang Jawa memberikan laporan terperinci kepada Pangeran Arya Mataram.